ada yang biasa-biasa aja juga gue potong pendek aja. Apa kabar, ngapain? Oh di sini sampai berapa lama? Selesai gitu kayak terus ada lagi yang lain yang nyapa. Alhamdulillah gue beruntung pada saat gue main ke sana, gue berasa gue jadi selebritas. Jadi gue dicolek-colek orang, jadi kayak gue cepet bergerak. Dan gue rasa yang paling efektif dan yang paling catch someone attention tuh adalah at least komenin how they look and how good they look gitu. Ih kok di mana sih jahit baju nih? Iya ya. Gitu deh. Cakep bener loh. Bukan di penjahit Akam sini, penjahit Indonesia. Lagi-lagi nggak terlalu nyaru kemarin. Ya ini agak nyaru tapi yang sebelumnya lebih nyaru. Lebih nyaru ya. Jadi yang ini gue nggak berapa melayang. Yang tadi emang melayang yang waktu itu. Ini masih edisi Adipek lagi ya. Oh iya dong. Seputaran ini ya. Seputaran ini saya lepas. Saya lepas dulu juga deh. Oke. Apa topiknya Kak? Topiknya adalah public speaking. Ini spesial ya teman-teman karena sekarang ini Ibu Vinda ini kemarin kebetulan waktu Adipek kan dia jadi speaker ya gitu. Ya, technical speaker tuh, kemarin technical kita sempat bahas tipe-tipe peserta yang bisa masuk ke Adipek ya. Betul. Nah ini kali ini kita mau ngomongin public speakingnya. Kenapa aku mau ngulik tentang public speaking? Karena aku sendiri adalah orang yang public speakingnya amat sangat jelek sebenarnya. Mana ada? Iya. Ini udah duta besar Indonesia ini di Abu Dhabi. Saya tuh public speakingnya nilainya, aduh, sedih pokoknya gitu. Beda lah sama Bu Vinda nih. Ya lain lah kawan-kawan. Dia memang kadang-kadang suka melayang, tapi kalau ngomong bener. Saya kalau pas bener, bener. Suka bikin melayang juga, karena orang-orang kayak, gitu. Gimana jadi Bu? Oke. Gimana? Mungkin sharingnya dari konteks Adipek ya. Acara itu sendiri pun emang konsep utamanya sosialisasi ya. Iya lagi, benar. Jadi maksudnya public speaking kadang konotasinya selalu berhubungan sama kalau kita bawa acara atau kita bawa pidato, tapi nggak selalu kayak gitu. Betul. Di dunia kita sehari-hari kita selalu ketemu klien, apalagi kalau dari sisi service. Iya betul. Sama juga sih dari sisi operator juga ketemu serko. There are too many service provider yang mau ketemu operator, jadi kayak reaching this age. Public speaking tuh lebih ke soal effective speaking sih. Betul. Karena setiap orang juga range of fokusnya udah mulai mengecil. Betul. Tahu kapan memulai, tahu apa yang konteks yang mau diomongin sama orang ini, dan tahu kapan harus berhenti. Betul. Dan move on ke orang lain. Betul. Karena ketika lu juga buat orang tersebut nggak nyaman, semua konten yang udah mau lu build ya udah hilang. Iya. Nggak akan diresap. Nggak dapet. Dia kan nggak dapet. Pergi nggak sini orang gitu. Iya kan. Kayak, duh, yuk ya. Gitu. Jadi public speaking di sini konteksnya benar-benar speaking to a lot of public gitu ya. Ini konteksnya di sini. Iya. Nggak terbatas pada presentasi doang. Iya betul. Nah kalau dari socially speaking gitu ya, menurut gue public speaking tuh kemarin gue sempat di level sangat letih karena pasti hi how are you gitu kan. Tapi lu switch from people to people cepet kan. Iya. Terus gue kayak aduh hi how are you again. Gue kayak udah berapa kali gue ngomong how are you gitu kan. Iya benar. Dan kalau gue nggak bisa secepat itu sebenarnya kayak tetap aja harus ada basa-basi. Part basa-basi ini susah banget. Sulit banget basa-basi. Menurut gue how are you? Itu sulit. Tapi gue rasa kemarin gue cobain segala tipe pembukaan kan. Contoh. Gue mau ngetes diri gue juga. Dan gue rasa yang paling efektif dan yang paling catch someone attention tuh adalah at least komenin how they look and how good they look gitu. Even kalau day. Specifically that day. Misalnya cuma kayak that is a very sharp tie. Nice choice of color gitu-gitu. Kayak teman kita satu yang datang kan lu bilang hot girl. Oh iya betul.
Tapi itu kayaknya lebih dia yang ngomong awal Kayaknya karena dia kepanasan. Iya, Dia juga hot girl. karena kita di luar. Ya oke. Karena gitu. konteksnya waktu itu lagi di luar, nggak ada AC. Nggak ada AC, Iya. dia pakai jas gitu kan. Iya. Memang konteksnya jadi beda-beda ya. Iya. Tapi at least start with compliment karena itu ringan dan langsung grab attention ya. Iya, kan? iya betul sekali. Baru habis itu, nah disitulah habis itu mulai dicapekkan dengan, habis ini dia nih siapa ya? Di kepala gua. Dia ini siapa ya? Itulah sebabnya makanya gue ini tolong ya teman-teman kalau pakai ini itu jangan dibalik belakang gini bu. Jangan rahasia-rahasia rahasia nama tuh di kebelakangin. Di depan gini, nah ini nama nih dipamerkan ke depan. Nih nama kalian siapa? Dari mana jabatannya apa? Jadi langsung bisa kayak langsung. House baker, house atau drilling gitu. Iya, jadi langsung lihat namanya gitu. Jangan pula how's your wife. Menurut gue itu terlalu annoying sih untuk kemarin literally ada yang nanya, are you pregnant? Hah, siapa yang nanya gitu? Harus ada. Bisa-bisanya dia. Emang harus ada orang-orang yang punya gebrakan-gebrakan kayak gitu emang harus memori kontak udah nggak ada lagi orang ini. Iya, apa ini orang nih? Iya, jadi gimana? Kalau gue ya itu tadi bener. Kalau lu udah deket, lu bisa tanya family kan pasti gitu. Nah, alhamdulillah gue memang beberapa orang dari kayak misalnya gue main ke booth lu, beberapa orang gue deket kan sama orang-orang itu. Ada yang biasa-biasa aja juga gue potong pendek aja. Apa kabar? Ngapain? Oh di sini sampai berapa lama? Selesai gitu kayak terus ada lagi yang lain yang nyapa. Alhamdulillah gue beruntung pada saat gue main ke sana, gue berasa gue jadi selebritas. Jadi gue dicolek-colek orang, jadi kayak gue cepet bergerak. Gak terlalu lama terjebak gitu. Betul. Tuh, jadi alhamdulillah. Itu exit strategi lu udah dari eksternal ya. Iya, jadi kayak ada yang lain lagi. Jadi gue langsung berpindah. Nah gitu. itu meski kalau gue pun juga menggunakan ini exit strategi penting karena setelah sekian lama gue nggak mau ngomong sama dia gitu kan. Gue cuma mau say hi. Gue butuh ngomong sama orang lain. Dan exit strategi yang lain adalah menurut gue kayak misalnya kita bareng sama siapa gitu. Misalnya gue bareng sama lu, terus gue ketemu ex-colleague gue yang dulu. Begitu gue ini terus kayak kenalin ini Vinda gitu kan. Kenalin ini Vinda. Numpalin orang. Iya, terus dia pergi. Kenalin ini Vinda. Vin, dia ini bagian ini. Terus kan lu pasti sorry sebentar ya. Gue cabut. Ngilang emang kurang ajar. Kalau ketemu orang-orang seperti ini coba gitu. Lama-lama lu kasih this is lampu, talk to this lampu. I will go. Itu bagus sekali, Bu. Bagus sekali. Gue juga merasa sih gue dijebak kemarin itu beberapa kali. Kan saya headset ya gitu. Jadi sehingga salah satu exit strategi gue yang lain adalah apa? Gue pura-pura dada aja ke orang. Padahal itu gak ada siapa. Kan orangnya banyak. Anjir lalu. Ya bener. Hai gitu. I'm so sorry. Gitu ya. We talk again, okay? I will circle around back gitu. Talk to you later. Catch up with you later. Gitu deh. I'll pass by again. Gitu ya. Tapi at least udah ada dulu lah ke orang. Jangan kayak lu tutup seakan-akan ya I don't want to talk to you gitu. Nanti kan sakit hati. Benar. Terus public speaking ke sesama orang Indonesia. Kita main ke booth Indonesia. Oh iya betul. Atau at least setiap ada batik Indonesia ya gitu. Iya. Indonesia ya. Saya kemarin kan pakai ini. Saya kemarin pakai outer batik itu saya nggak terima komplimen dari Anda kemarin. Oh iya, karena kan Anda udah lihat ya? Iya, kan saya yang setrika jadi saya udah memahami. Gitu. Terus kalau ketemu orang pakai batik at least, dan itu gua rasain juga karena ngikut ke beberapa conference lain, itu media yang paling enak lah. Jadi kadang betul. Gue biasanya suka selalu nyelipin unsur batik, either outer atau apa? Jangan pakai ikat kepala juga. Jangan pakai belangkon gitu-gitu. Ulos mungkin lu bisa nextnya. Itu nanti gua kembangin berikutnya. Iya bisa. Terus apa lagi, Vin? Nah sekarang masuk ke public speaking yang agak sedikit lebih serius ya. Yes. Jadi kita kalau boleh sharing experience public speaking untuk technical session. Conference. Kemarin kita sempat bahas technical session di Adipek, dan beberapa conference itu ada 2 jenis, ada di dalam ruangan dan ada juga yang e-poster, jadi dia agak sedikit lebih umum ya di lorong. Yang paling penting sih intonasi ya, volume. Jadi sebisa mungkin lantang, karena banyak banget beberapa speaker suaranya nggak lantang, jadinya
yang disampaikan juga jadi nggak jelas. Nggak jelas, betul, nggak kena sama audiensnya. Nah kebetulan gue kan dari sisi service provider, sehingga sebisa mungkin emang semua yang gue sampaikan itu harus tepat sasaran. Betul. Ada orang-orang yang emang ikut conference ini bikin technical paper emang scientific needs dan jika dia nggak ngerasa butuh apa-apa dari conference ini ya kadang gue ngerasa nggak ada effort di public speakingnya. Benar. Public speakingnya tuh jadi benar-benar kayak gue bacain aja apa penghasilan apa hasil dari studi gue gitu. Nah makanya ini depends lagi menurut gue, don't waste any time ya kan. Jadi kayak technical session ini one of the right moment untuk kasih tahu precisely alat gue bisa menggapai bulan. Ya betul. Caranya gini periode 5 tahun. Sebenarnya menurut gua terutama ya public speaking untuk technical session itu sebenarnya jauh lebih sulit di ruang yang kayak gini, ruang terbuka kayak gini. Kita nggak tahu audiens kita siapa. Betul. Nah kalau sebelumnya misalnya gua presentasi gitu, gua udah tahu audiens gua siapa. Jadi gua bener-bener udah expect kira-kira apa yang akan mereka tanyakan kayak gitu. Betul. Misalnya gue tahu audiensnya si A, B, C, D, E. Iya. Backgroundnya apa, kira-kira pasti arah pertanyaannya kemana. Iya. Jadi kita udah nggak kaget-kaget banget gitu. Udah tahu lah arah kemana. Cuman kan lagi-lagi public speaking yang kayak gini, technical conference yang lu nggak tahu audiens lu siapa tuh kan jauh lebih apa ya? Kalau gue rasa persiapannya harus jauh lebih matang ya. Betul. Nah inilah konteks matang. Kadang orang persiapan matang dia terlalu fokus sama hasilnya dia. Iya, kata-kata yang cuma contohnya gue pakai kata-kata inversion mapping technology for water flooded well. Nggak semua orang paham apa itu inversion, kata-kata technical. Kata-kata pinter di kita, kalimat ya, gue. Betul. Jadi malah persiapan matangnya adalah bagaimana mengeneralkan seluruh paper lo itu. I see. Oke. Jadi kadang sebisa mungkin memilih kata yang pasti metode pertama tuh konsep 1 slide 1 menit. Oke, ya betul. Lebih dari itu. Betul. Jadi dalam 1 menit lu benar-benar memilih mungkin cuma 5 sampai 10 kata. Betul. Sehingga 10 kata itu adalah baru lu runut lagi 5-10 kata itu adalah kata-kata segeneral mungkin yang gua nggak akan terhisap dalam kepintaran gue sendiri. Nobody cares how smart you are karena ini udah tentang betul teman-teman session. Karena ada orang yang gue notice sih beberapa yang hobi banget pakai kata-kata atau kalimat-kalimat yang gak general gitu, yang apa sih level IELTS-nya 500.000 gitu. Ada tuh orang yang seneng banget dia pakai kalimat kayak gitu. Antara unsur itu sebenarnya mungkin di satu sisi mungkin dia niatnya nggak pamer, tapi kok kayak pamer gitu kayak kan? Pamer satu, yang kedua akhirnya banyak juga jadi kayak yang apa ya maksudnya gitu. Padahal sebenarnya itu kalimat sederhana gitu loh. Ada kalimat yang lebih sederhana lagi. Ada yang kayak gitu gitu. Jadi well you do look smarter though. Kalau kamu pakai kalimat-kalimat kayak gitu harus diakuin ya guys. Betul. Jadi kayak technical session ini tuh 15 menit doang kan dikasih. Kalau orang pengen tahu salah. Konteksnya adalah presentasi lu adalah membuat orang jadi pengen tahu. Benar. Jadi presentasi lu tuh bukan menjelaskan detail dari paper lu, tapi orang jadi kayak, ini ya detailnya apa ya? Detailnya apa ya? Akhirnya dia buka. Nah, kayak gitu tuh, Vin. Itu tuh yang sebenarnya salah satu yang sulit juga gitu. Kayak maksudnya kan gue mau menyampaikan hasil, tapi gimana caranya supaya gue menyampaikan agar konteksnya orang juga tertarik untuk tahu lebih detail apa yang ada di presentasi gua kayak gitu. Iya betul. Itu makanya kayak mungkin contohnya kayak lu ngasih slide terus empek-empek, spicy, juicy, appropriate for breakfast, gitu-gitu kan. Jadi lu kayak bikin short word yang orang kayak gue buka deh resep empek-empek. Oh ya. Gitu. Yang catchy ya. Iya. Dan sebisa mungkin emang se-short mungkin itu emang tricky sih. Iya. Dan itu jangan membaca apa yang ada di slide kalian ya guys. Betul. Karena biasanya slide
terjebak juga slide isinya terlalu banyak kata-kata. Ya. Lagi-lagi ini tipikal orang beda-beda. Yeah. Ada orang yang lebih suka menyampaikan bullet point-nya. Kayaknya kita berdua sama ya modelnya kayak gitu. Ada orang yang suka slide itu kalau bisa kayak buku gitu. Kalimat semua itu ada juga yang kayak gitu. Jadi coba dibikin tepat sasaran sih. Benar. Lalu trik berikutnya adalah saat menjawab pertanyaan. Ini yang paling seru sih. Nah, tuh. Karena kan kita dapat pertanyaan kadang di luar nalar ya. Pertama selalu puji dulu kan. Thank you for your question. It's very interesting your point of view gitu kan. Kayak this is something that is been taken attention by many people and I think you are one of the sharpest to ask this gitu kan. Jadi lo divert dulu pertanyaan dia jadi lupa. Gue gitu ya orangnya. Iya, gitu. Sambil lu mikir kan. Oh ya ini tadi pertanyaannya apa sih ya? Ngomong apa tadi itu. Gitu. Jadi lu kasih 2 kalimat supaya lu bisa mikir lebih lanjut. Dan trik gue sih selalu kalau lu nggak tahu jawabannya, arahin dia ke paper lu. Karena papernya nggak ada di situ saat itu. Iya betul sekali. Jadi dia nggak bisa langsung ngecek. Walaupun mungkin nggak ada di situ. Iya betul juga sih. Iya betul. Jadi kayak lo arahin kayak we have it in certain paragraph how we want to extend it this way gitu kan. Tapi yang gue jelasin di sini versi simpelnya. Iya. Gitu-gitulah. Jadi ini untuk tips untuk kalau lo public speaking nggak tahu jawaban. Jadi tips ngeles. Iya betul. Terus kalau gue sambil gue mengalihkan bukan mengalihkan dia, mengalihkan ke gue sendiri untuk gue berpikir adalah gue tuh senang banget bawa catatan. Jadi kalau misalnya ada meja atau di podium itu gue selalu kayak sambil diambil gue kayak mencatat. Betul. Walaupun mencatat juga gitu, tapi pada saat gue mencatat tuh gue sambil berpikir, nih arah pertanyaannya kemana? Ada gitu. Mungkin ada orang yang lu bawa catatan, lu enggak ya? Lu bukan tipikal yang kayak gitu kan? Iya, kadang gue jadi suka hilang fokus kalau gue lagi lihat catatan, gue jadi kayak tadi lu sampai mana jadi. Malah justru ke distract ya? Iya, betul. Gue tipe yang engagementnya pengen dipertahankan. Iya, gimana? Engagementnya pengen dipertahankan. Betul sekali. Pakai cincin. Oh iya betul juga. Engage itu lamaran. Ya. Jadi paling tips berikutnya juga adalah tatap mata sih. Iya. At some point pertama-tama aneh sih, gue juga kayak berusaha natap mata ini orang terus. Tapi from the audience point of view, ketika lo ngelihat ke satu orang tapi dia tuh ngelihatnya lo ngelihat kita gitu loh, which is more engaging juga. Betul. Tapi sebisa mungkin kayak coba lihat satu kanan, lihat ke kiri. Iya, jadi gitu. jangan kayak kalau zaman kuliah kan dulu aku paling hobi menghindari tatapan mata tuh. Takut ditunjuk. Betul. Jadi kalau ini justru harus tatap matanya. Gitu. Betul sekali. Terus apa lagi, Vin? Ya persiapan yang matang gesture. Persiapan yang matang juga penting dalam hal timeline karena kan 15 menit ya batasnya. Betul. Jadi beberapa kali kemarin. Lu latihan nggak biasanya? Enggak. Udah untuk keseringan yang ya? ini karena yang mestinya sih latihan, cuma yang ini emang dadakan banget. Oke. Lu nggak latihan aja? Enggak, maksud gue. Acara jam. Gue tuh ngelatih temen gue, dia udah dry run segala macam. Mestinya kolega gue yang maju. Oke. But for one or two reason jadinya nggak bisa. Lu nggak backup. Tapi untungnya karena gue ngelatih dia dalam artian kita latihan bareng, gue mendengar dia latihan, gue bisa. feedback. Akhirnya gue untung ada sesi itu jadi. Ya bener sih, dry run with your partner or with your team itu penting banget. Very very important ya, bener. Dan untuk memaksimalkan 15 menit itu susah effortnya karena kita yang nulis kan, jadi kan kita pengen menyuarakan semuanya padahal nggak bisa. Jadi latihan 1 minute 1 slide itu nggak sesimpel ngomongnya, kadang mesti ngomong jadi kemana-mana. Iya. Jadi selalu keep it short. Gue pertama kali maksudnya ngerasain pentingnya dry run itu waktu setiap kali disuruh mempersiapkan SQM, Service Quality Meeting. Itu penting banget. Jadi waktu di dry run itu benar-benar akhirnya kita jadi ada kisi-kisi kira-kira bakal orang yang ngedengerin kita
itu apa sih feedbacknya dan kira-kira apa gitu, pertanyaan apa kira-kira yang bisa mereka kasih gitu. Jadi kita memang udah jauh lebih banyak persiapannya di situ. Jadi teman-teman kalau ada waktu, dry run itu penting. Dan targetlah ke waktu dan ya, efektif konten. Betul sekali. Karena aku rasa juga lepas dari 15 menit tingkat fokus seseorang juga udah buyar. Kurang, udah lost. Makanya benar-benar choose your words wisely. Benar-benar need very very wise. At the end akhirnya beberapa paper selalu gue simpulkan ke konteks yang lebih umum kayak this proven case is applied for this type of field. Gini. Oke. Jadi orang tuh langsung kayak ini tadi konteksnya. Iya benar. Oke, nanti gue baca lagi deh gitu. Karena ini berhubungan. Karena kan target market gue ketika ngomongin technical paper ini adalah pemakai, user. Betul, user. Dan user nggak mau tahu. Kalau kesimpulan gue adalah my tool consists of transmitter. Nggak ada. Peduli apa dia soal komponennya nggak kan? Dia butuh tahu hasilnya dan dipakai di mana. Di mana gue pakai. Jadi kalau lu tahu target market lu, conclusionnya pun lebih efektif ke mereka gitu, sisi poin mereka. Jadi kayak if you need application in faulted area, in identifying hydrocarbon traps dan segala macam tapi kayak lu konteksnya benar-benar ke yang mereka butuhin, nah itu akan lebih simpel dan tutup aja di situ udah. Iya benar. Dan having your team member ada di situ itu juga it helps. It helps gitu. Karena after that kalau udah selesai kita tutup, biasanya kita habis itu ngobrol di luar forum lagi, kan? ramah-tamah lagi di luar forum itu orang yang punya question and answer, jadi tim lo bisa langsung kayak nyebar dia ini tadi pertanyaan ini kan tadi gini ini bisa dilihat, jadi bisa justru di approach langsung orangnya kayak gitu. Begitulah kira-kira ya public speaking khususnya dalam konteks conference ya. Iya, saya harus butuh banyak belajar dari Bu Vinda nih. Astaga. Ya kan, yang nggak pakai persiapan aja dia bisa pakai gitu. Tapi dipersiapinnya bareng di tempat lain. Iya betul. Ayolah kita ngopi dulu lah. Oke, jadi semangat teman-teman untuk ini Sobat Eksis juga ya. Kan ikut conference Sobat Eksis. Ya, bukan ikut Sobat Overtime. Bukan. Jadi Sobat Overtime gak boleh ikut conference? Biasanya Overtime lupa untuk Eksis. Dia lupa gitu. Kalau dia tuh hadir di dunia ini. Oke, jadi Sobat Eksis hari ini. Jadi ingatlah eksistensimu. Iya betul sekali. Tanamkan percaya dirimu. Iya. Jangan di balik laptop saja. Oke. Sip. Semangat untuk Adipek dan konferensi berikutnya. Selamat berbicara. Oke teman-teman, sampai ketemu di Mamak. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini?